Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah antara badai dan kasih setia Tuhan. Diambil dari Kitab Kejadian bab 19 ayat 15 sampai 29 dan Mazmur 26 dan dari Injil Suci menurut Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda setuju bahwa hidup kita tidak pernah luput dari namanya badai. Ada badai yang datang dari luar, dan ada juga badai yang datang dari dalam diri kita sendiri. Kadang kita bisa melihat ombaknya, kadang kita hanya bisa merasakannya, menghantam dada kita, diam-diam, perlahan, tetapi menghanyutkan dan mematikan. Di tengah kehidupan yang terus berubah ini, Injil hari ini membawa kita ke sebuah perenungan kepada sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di danau. Di malam yang gelap, dikelilingi oleh angin dan ombak yang bergelora, di mana di dalamnya ada para murid dan Yesus, tetapi Yesus sedang tertidur. Angin kencang itu nyata. Ombak yang menghantam, ombak yang mengancam nyawa itu juga nyata. Dan ketakutan para murid juga nyata. Mereka sungguh takut akan kematian. Dan dalam ketakutan itu, mereka mengguncang Yesus sambil berseru, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Saudara, begitulah reaksi kita manusia yang sedang kehilangan kendali. Otak kita dirancang untuk bertahan dengan mekanisme yang disebut dengan fight or flight. Ketika tubuh merasakan bahaya, bagian otak yang mengatur emosi langsung mengambil alih. Kita jadi panik, kita berteriak, kita menyalahkan. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun bisa jadi sasaran. Tetapi yang menarik adalah saudara-saudari, jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini Yesus ingin membawa para murid dan juga kita yang mendengarkan renungan ini kepada kedalaman iman yang sejati atas sosok kehadiran Yesus yang tidak pernah lepas dari kita. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi, bahwa ketakutan para murid sebenarnya bukanlah hanya karena ancaman badai yang menakutkan itu, tetapi karena mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Mereka melihatnya sebagai guru, bukan Tuhan, sebagai penolong, bukan sumber kehidupan. Maka badai itu bukan sekedar gangguan cuaca lagi, tapi juga ujian iman. Yaitu apakah mereka tetap percaya kepada Tuhan ketika Tuhan tampak diam dan tertidur? Apakah mereka tetap bertahan bahkan ketika seolah-olah Tuhan tak peduli? Saudara-saudari, kalau kita renungkan, berapa banyak badai telah menerjang hidup kita, seperti masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah relasi, masalah kehilangan atau ketidakpastian masa depan kita. Dan berapa kali kita bertanya dalam hati kita seperti para murid bertanya, "Ya Tuhan, Engkau di mana?
Engkau tidak pedulikah? Saudara-saudari, kisah ini mengingatkan kita juga pada istri Lot. Dalam bacaan pertama kitab Kejadian 19. Ketika hujan api dan belerang menghujani Sodom, malaikat Tuhan sudah menuntun mereka keluar. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Ia tidak bisa lepas dari masa lalunya. Ia lebih percaya kepada apa yang dilihat, bukan kepada siapa yang menuntunnya. Dan akhirnya ia menjadi tiang garam, terhenti di tengah jalan, membeku di tengah proses pembebasan. Ia seperti para murid, lebih merespon secara indrawi daripada secara imani. Ia tidak percaya bahwa malaikat Tuhan akan membawanya kepada keselamatan. Seperti para murid, mereka lupa bahwa Tuhan sedang menyertainya meskipun di dalam badai. Tapi saudara-saudariku, renungan ini bukan tentang menyalahkan siapa-siapa. Hal ini tentang bagaimana kita mau mengajak bagaimana kita semua untuk bangkit dari ketakutan kita yang terdalam. Sebab Yesus tetap ada dalam perahu hidup kita. Ia tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu kita sampai iman kita berseru. Bukan karena kepanikan, tapi karena percaya. Dan ketika badai hidup kita mulai terasa berat menerjang, mari kita ucapkan seperti pemazmur berkata, "Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Bukan kepada gelombang, bukan kepada api, bukan kepada rasa takut. Tetapi kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal bahkan ketika iman kita lemah." Saudara-saudari yang terkasih, badai bisa datang sewaktu-waktu. Tetapi badai juga bisa membukakan mata iman kita untuk melihat sosok Yesus yang sebenarnya yang selalu menyertai hidup kita. Mari kita berjalan dalam iman, bukan dengan mata yang tertuju ke belakang seperti istri Lot, bukan dengan hati yang panik seperti para murid, tetapi dengan mata yang tertuju kepada kasih setia Tuhan, yang lebih kuat dari angin dan ombak, yang lebih setia daripada rasa takut kita sendiri. Santo Yohanes dari Salib OCD menuliskan, Tuhan membungkam semua hal, menggelapkan segala cahaya, dan membiarkan manusia merasa sendiri, agar hanya kepadanya jiwa itu berpaut. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan bagi kami. Semoga kami senantiasa selalu menyadari akan kehadiran-Mu dalam gelombang badai hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.